Bab 160. Yay, Mavi, aku mau jadi Aurora. Aprilia terkekeh melihat Stella dan Alex. Iya tapi cardigan ya. Timpal Alex. Teh, kok pakai cardigan sih mas? Ya masa mau pakai kemben aja. Emang modelnya gitu mas? Pakai cardigan, atau gak sama sekali? Tegas Alex. Membuat Stella merengut. Otak cantiknya lalu berpikir lebih keras apa tokoh Disney yang cocok dengannya, lalu dia pun tersenyum ketika menemukan sebuah ide brilian. Gimana kalau aku jadi Rapunzel dan Mas jadi Flynn? Ingat gak? Mas pernah manjat tembok waktu sebelum pulang ke Brebes karena dilarang papa untuk ketemu sama aku. Waktu suruh ngelamar tiba-tiba. Ingat nggak? Tanya Stella. Alex melebarkan senyumnya mengingat kejadian itu, baru dia akan mengatakan kalau dia mengingatnya. Terdengar suara Boril mencela. Oh, kamu diam-diam naik ke lantai kamar anak saya sebelum pulang ke Brebes buat lamaran. Yang itu. Stella dan Alex membola. Jan, no papa, papa salah paham. Biar saya jelaskan. Sini kamu. Berani-beraninya kamu naik langgar aturan saya ya, ampun pak, saya pamit ke kamar ya. Mau mandi. Badan lengket ini abis kerja. Menarik tangan istrinya, Alex menundukkan sedikit badannya pada opa-oma mertuanya Mavi juga Andika. Dan Riani lalu segera menarik Stella dari sana sebelum menjadi amukan dari Boril. Kamu sih pakai bilang begitu sayang, ya maaf mas, keceplosan, kamu tuh. Untung apa papa belum bisa jalan sempurna. Kalau enggak, PRIIM. Ican hear your voice. Bak anak kecil, Alex dan Stella makin kencang larinya. Sedangkan Aprilia dengan sabar mengusap punggung suaminya. Ya ampun, kalian itu kapan akurnya sih? Cindy dan Bayu hanya bisa tertawa dan menggelengkan kepala mereka. Andika dan Riani berpandangan. Demi sang putri yang menginginkan pesta layaknya dunia dongeng, maka mereka pun harus ambil andil dalam peraturannya. You are my Cinderella. Ucap Andika yang sudah memilihkan tokoh yang tepat bagi istrinya. Riani tersipu malu meski tidak paham siapa saja tokoh Disney, tapi seluruh anak di dunia pastinya tahu siapa itu Cinderella dan bagaimana kisahnya tentang seorang wanita cantik yang memiliki ibu tiri kejam dan dua orang saudara tiri yang tak kalah kejamnya, namun berkat bantuan tikus dan labu ajaib dia bisa berubah jadi putri cantik dengan gaun yang indah untuk pergi ke pesta dansa istana. Tentunya dengan sepatu kaca yang juga mewah. Singkat cerita, Cinderella bertemu dengan Pangeran Charming yang tampan dan memulai kehidupan baru sebagai putri bersamanya. Abang gak sabar lihat kamu dandan ala putri, sayang. Aku juga sudah putuskan hubungan kerjasama dengan Elsar. Ucap Antonio yang sengaja datang terbang ke Jakarta dari Milan bersama dengan Adriana untuk menjenguk Boril. Berita penembakan sang menantu bahkan sampai terdengar ke Italia sana membuat keduanya sangat khawatir dan baru bisa menyempatkan datang saat seminggu sudah berlalu di acara selamatan kesembuhan. Boril. Boril berpikir sebentar menelaah ucapan mertuanya barusan. Rasanya gak perlu pak. Tolak Boril yang memang tidak menyetujui jika Bayu, Andika dan Antonio memutuskan kerjasama secara sepihak dengan Elsar. Kenapa? Tanya Antonio lagi. Kini para bapak-bapak itu sedang bicara di ruang tamu. Karena rasanya sangat tidak adil kalau Elsar juga menerima konsekuensi dari hal buruk yang dilakukan oleh putranya. Sedangkan kita tahu kalau dia pengusaha yang jujur. Boril memang tak mengenal siapa itu Elsar. Ayah dari Rigel yang berusaha mencoba membunuhnya. Hanya ketiga pria di depannya inilah yang memiliki urusan bisnis dengannya. Bisnis adalah bisnis my son,
Kamu nggak bisa campurkan urusan pribadi dengan masalah pekerjaan, tapi jika itu terpaksa dilakukan demi meredam kelakuan Rigel yang sewaktu-waktu bisa saja merugikan kita, kenapa tidak? Papa rasa ancaman kita membuat Rigel tidak bisa berkutik karena yang Papa tahu dia sangat takut dengan ayahnya. Bayu menambahkan. Tenanglah Bang. Lo hanya perlu mikirin soal kesehatan lo aja, biar mereka kita yang urus. Andika yang bicara sekarang. Ucapan Andika barusan dianggupi oleh Bayu dan juga Antonio. Mereka paham jika Boril lebih mengandalkan perasaannya ketimbang logika. Sebagai seorang pebisnis, karena Boril masih berada di tahap awal seorang pebisnis yang bisa saja melakukan sesuatu demi menghalalkan segala cara agar bisa mencapai keinginan mereka, otomatis dengan hal ini Boril bisa belajar lebih lagi dengan ilmu bisnis yang tidak semuanya bisa diukur dengan perasaan belas kasih. Saat sedang serius membicarakan masalah Boril yang menjadi korban Rigel, tiba-tiba saja terdengar suara Ziko memanggil. Papa, baju aku udah dataang. Perhatian mereka pun teralihkan. Suara Araas terdengar dari ruang tengah rumah. Baju kostum yang akan dipakainya untuk ulang tahun besok sudah sampai. Begitu juga dengan baju-baju yang lain. Boril tak sabar ingin melihat putranya yang berteriak heboh hingga terdengar ke ruangan keluarga kala kostum Iron Man yang dipesannya sangat ia sukai dan sesuai ekspektasi. Boril akan bangun namun Antonio mencegahnya. Biar aku saja yang melihat. Aku sudah sangat ingin bermain dengan cucuku. Harus aku yang pertama melihatnya jadi superhero, pasti lucu. Tidak bisa Antonio, aku dulu yang lihat Ziko. Bayu mengambil start duluan dengan berjalan lebih cepat dari Antonio menuju ruang keluarga di mana cucu-cucu mereka terdengar antusias mencoba kostum untuk acara ulang tahun besok. Andika dan Boril hanya tertawa melihatnya. Tambahin mertua lo Andika. Kayaknya seru tuh kalau Italia Jerman sama Belanda balap lari ke ruang tengah. Ucap Boril. Andika terkekeh sembari menggelengkan kepalanya. Bapak lagi bantuin Bunda Cornelia buat koordinasi anak-anak yatim yang diundang kemari. Karena katanya anak dari Bunda Cornelia lagi pulang ke Belanda jadi nggak ada yang bantuin. Emang aja mau PDKT kali, Andika memicing. Gak semua duren kayak lo ya, Bapak murni mau bantuin. Kedua saudara kandung yang berbeda sifat itu lalu tertawa lagi. Kadang memang jika diingat mereka akan geli sendiri karena memiliki mertua yang usianya tak beda jauh dengan mereka. Kayaknya kita mesti gabung sama mereka deh Bang. Ayo. Andika bangun terlebih dahulu, dia lalu mengulurkan tangannya. Boril tak segera menyambut tapi memperhatikan dulu tangan orang yang berbagi sama dengannya itu. Ayo, ajak Andika. Dan dibalas dengan kekeh sambil menerima pegangan tangan Andika. Boril memang sudah sembuh total dari sakitnya, namun terkadang ketika duduk lama dan harus bangun, tidak bisa langsung seketika. Harus dibantu karena bisa membuat dadanya sakit. Kini, kedua pangeran Rohichan itu berjalan bersama menuju ruang tengah. Di mana seluruh keluarga sudah berkumpul dengan keriuhan dan keceriaan yang luar biasa, meskipun ramai namun terpancar aura kebahagiaan. Antonio dan Adriana nampak antusias sekali memakaikan kostum Avenger Thor pada Ziko dan Zoro pada Asam. Ziko you real superhero, kurang palunya, Nono, ungkap Ziko. Terlihat Antonio yang mencari mainan palu yang dimaksud oleh sang cucu di kotak yang sama dengan kostum tadi. Sepertinya tertinggal. Biarlah nanti Nono akan belikan di store terdekat ya, yay. Ziko berteriak senang sementara Adriana kesulitan saat Azam hanya ingin mencoba kemeja serta celana. Zoro-nya saja tidak mau dengan atribut yang lain seperti topi dan jubahnya. Non perfetto, mia cara, belum sempurna sayangku, bujuk Adriana.
Namun Azam menolak, ini saja Nona, sudah cukup. Besok kan baru pakai semua. Azam kekeh tak mau. Layang pendiam dan tidak mau repot membuat Aprilia juga kadang kewalahan sehingga dia meminta maaf pada Adriana karena Azam memang seperti itu. Kadang aku merasa kamu ini mirip kakekmu. Gerutu Adriana yang kemudian dibalas tawa oleh Aprilia dan Cindy. Tentu saja Aprilia dan Cindy tahu siapa kakek yang dimaksud oleh Adriana. Tak lain adalah Apko karena entah mengapa meskipun tak ada hubungan darah di antara mereka, namun Azam menuruni sifat Apko yang kadang membuat Adriana serta Antonio iri. Adriana lalu bicara lagi pada kedua cucunya. Awas saja, kalau libur sekolah nanti, pokoknya kalian harus tinggal selama liburan di mansion Nona tidak boleh tidak. Itu hukuman. Azam dan Ziko lalu tertawa mencium nenek mereka. Va bene Nona. Baiklah nenek. Jawab Azam dan Ziko kompak. Membuat Adriana ikut tertawa bersama cucunya. Jika Antonio dan Adriana disibukkan dengan Azam dan Ziko, maka Bayu dan Cindy yang tidak kebagian mengasuh cucu dan cicit mereka hanya bisa melihat ngenes dari sofa. Kalau Azam memakai kostum Zoro dan Ziko menjadi Avenger Store, maka lain lagi dengan Satria Gibran Sarjono. La memakai kostum Gatot Kaca. Lengkap dengan rompi Antakusuma dan caping Basunanda. Menutup rapat-rapat keinginan mengusung tema Tangled atau Rapunzel dalam acara pesta perayaan ulang tahun besok karena ketahuan Boril kalau Alex pernah manjat tembok rumah, pasangan Alex Sarjono dan Stella mengubah dress code mereka. Kali ini tema yang diusung Gibran menjadi Gatot Kaca dan Alex serta Stella menjadi Raden Urekudara atau Bima dan istrinya Dewi Arimbi. Iki baru anake Inyong. Gagah, men. Raden Gatot Koco, Satrio Pringgodani, ucap Alex Sarjono dengan antusias memakaikan kostum itu pada Gibran. Gibran keren ayah. Paling keren. Tanpa tanding. Ucap Alex sangat bangga pada putranya. Saat Alex dengan antusiasnya memakaikan pakaian itu untuk Gibran, terdengar suara Boril bicara. Waduh. Gagahnya cucu Nono. Ujarnya bangga melihat Gibran yang La sebut makin mirip dirinya itu. Alex berusaha menulikan telinganya. Daripada dia nantinya harus mendengar ucapan yang aneh dari sang mertua tersayang lebih baik dia pura-pura tidak mendengar karena kalau sampai dia terpancing maka akan ada debat jilid kesekian yang sudah dipastikan tak akan memberi keadilan padanya karena pasal ke-5 Pancasila hanya berlaku untuk keadilan sosial bagi seluruh mertua Indonesia. Kemudian Boril pun menengok ke sebelah kanan melihat kedua jagoannya juga terlihat sangat tampan. Dengan kostum mereka. You guys look so Georgios tanda merek dagang. Ziko terlihat turun dari pangkuan Antonio untuk menuju ayahnya namun baru setengah jalan suara Zia. Sudah menyela. Uwa sama Dedi mau nyebrang ya. Pegangan tangan. Sontak saja karena ocehan dari Zia tadi, seluruh anggota keluarga menoleh ke arah Boril dan Andika. Yang sedang berpegangan tangan. Duh, romantis banget si adik berkakak ini. Goda Cindy melihat kedua putranya yang nampak sangat mesra karena pegangan tangan tersebut Boril dan Andika yang malu langsung menghempaskan pegangan tangan mereka karena kompak ditertawakan oleh seluruh keluarganya. Sedangkan Riani yang baru selesai memakaikan kostum Hercules pada Zidane, merasa malu kalau putrinya banyak bicara kemudian secara cepat menutup mulut sang putri sambil tersenyum merasa malu tak enak hati pada yang lain. Riani lalu menunduk berbisik pada kuping putrinya. Lain kali ulah gitu, lain kali jangan begitu, netra biru Riani bagai bersinar membuat Zia langsung ciut. Gak apa-apa sesekali. Ucap Aprilia pada Riani yang memang sangat menyukai Zia.
Lalu mengambil Zia untuk mencoba baju Elsanya. Sini, sama Uwa dipakein. Momi lagi pakein baju buat Zidan. Hibur Aprilia pada Zia yang membuat Zia tersenyum ceria kembali. Wak Ayu, terbaik. Selain Boril, hanya Zia yang memanggil Aprilia dengan sebutan nama Ayu. Aprilia terkekeh karenanya. But your mommy is still the best. Ucap Aprilia lagi sambil menjawil pipi gemas Zia. Princess kecil Andika itu lalu menoleh pada Riani dan memberi sign love pada Riani dengan jempol dan telunjuknya. Riani pun akhirnya tersenyum karenanya. Hayuk sini coba gaunnya. Itu mama aku, Zia. Ziko yang kini sudah berada di gendongan Boril tak suka melihat Zia cari perhatian dengan ibunya. Zia memicing pada Ziko lalu lama-lama ia melotot. Lia, kak, kan aku bilang apa? Wah, bukan mama. Kak Ziko mah, bat. Ziai. Tegur Riani yang segera menegur putrinya karena sudah pasti dia akan mengejek sang kakak. Ziko yang tak terima diejek oleh adik sepupunya tersebut mulai berkaca-kaca. Zia bilang aku budek papa. Tangis Ziko pun pecah di bahu ayahnya. Jangan cengeng masa anak cowok nangis. Zia nakal. Ziko menangis lagi. Andika tak habis pikir lagi kenapa Zia bisa dengan mudah membuat kakak sepupunya itu menangis. Andika lalu menghibur Ziko. Sini-sini, sama om gendongnya, papa kamu lagi sakit sayang. Boril lalu memberikan Ziko pada Andika. Andika yang memang selalu dekat dengan keponakan-keponakannya lalu menghibur Ziko. Jangan nangis dong, kita laki-laki diciptakan menjadi ras yang kuat. Masa cuma diledekin sama Zia aja nangis? Iya kan Zidan? Azam. Kedua anak pendiam itu lalu mengacungkan jempolnya menjawab pertanyaan Andika. Gibran. Tanya Andika pada Gibran. Gibran terdiam sebentar kemudian Alex membisikinya dan sang Gatot Kaca mengucapkan kembali apa yang tadi dibisikan oleh ayahnya. Ora ikutan nono. Sontak seluruh keluarga pun terkejut dan tertawa dengan ocehan Gibran itu. Hingga Stella merasa malu sendiri putranya demikian. Mas, ngajarin Gibran gitu, tegur Stella. Alex terkekeh, biarin. Ksatria Nusantara enggak usah repot ikutan perang Wong Barat. Melihat kalau ayahnya ternyata menyayangi Ziko dan tidak mengajaknya bicara, Zia mulai ikutan playing victim. Ia terisak dengan netra yang berkaca. Dedi lebih sayang Ziko. Momi. Putri cantik yang memakai kostum Elsa itu mulai menangis dan suara tangisannya bersahutan dengan Ziko yang sempat kena pelototan Zia sebelum menagis tadi. Kini para orang dewasa itu kesulitan meredakan tangis mereka dan bisa tebak yang paling pusing di sini. Benar sekali. Pasangan tak waras Cinderella Pangalengan dan Pangeran Charming. Win. Acara selamatan atas kesembuhan Boril dilaksanakan pada malam harinya dengan mengundang seluruh anak yatim piatu yang berada di bawah asuhan Bunda Cornelia. Selama beberapa tahun ini khususnya Riani menjalin kekerabatan yang lebih dalam dengan pemilik panti asuhan tersebut. Sehingga Riani menganggapnya seperti ibunya sendiri. Azam memeluk ibunya ketika Aprilia tak berhenti menangis ketika pembacaan doa. Aprilia tersenyum memeluk putranya kembali dan mencium puncak kepalanya. Azam memang sangat dewasa untuk ukuran anak seusianya. Boril duduk di samping Aprilia. Ia terharu melihat sang putra yang terlihat sudah mengerti apa itu kasih sayang. Sedangkan tak jauh duduk di belakang mereka, juga ada Stella. Sang princess memberikan cium jauhnya pada sang cinta pertama dan Boril membalasnya. Namun senyum Boril luntur ketika Alex membuat simbol hati dengan kedua tangannya pada Boril. Boril berdecak mengalihkan pandangannya lagi fokus pada doa-doa yang dipanjatkan.
Stella menyenggol lengan Alex. Seneng banget bikin papa kesel. Alex terkekeh. Papa mertua Mas adalah orang yang Mas kagumi setelah Bapak. Stella memandang kagum wajah suaminya. Siapapun pada hari penembakan itu tahu betapa orang yang tidak bisa diam dan tidak bisa tenang adalah Alex Sarjono. Setiap waktu, setiap detik dia ingin selalu memastikan kalau Boril selamat dan berhasil melalui masa kritisnya. Bahkan tanpa sepengetahuan siapapun, Alex bernazar seandainya Boril selamat dari peristiwa itu serta sembuh seperti sedia kala, maka dia akan memotong 10 ekor kambing dan 10 ekor sapi untuk dibagikan kepada yang membutuhkan di kampung halamannya, Bumiayu.